Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delayan Triska dengan NIM 2400563. Di sini saya akan membuat video presentasi pada mata kuliah pengelolaan program pendidikan nonformal pada materi pengorganisasian sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal. Yang pertama itu ada fungsi kepemimpinan sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal. Nah, di dalam program pendidikan nonformal tersebut, pengorganisasi itu sangat penting karena dia yang mengatur jalannya sebuah program supaya bisa tercapai hasilnya. Nah, di dalam pengorganisasi itu ada peran kepemimpinannya. Maksudnya bahwa di dalam program pendidikan nonformal itu pengorganisasian merupakan bagian yang sangat penting. Tanpa pengorganisasian yang baik, program itu tidak akan berjalan secara teratur. Dan pengorganisasian itu bertugas mengatur siapa yang melakukan apa dan bagaimana dalam pelaksanaannya, dan bagaimana tujuan program itu bisa dicapai secara efektif. Lalu ada fungsi kepemimpinan dalam program pendidikan nonformal itu. Yang pertama, memberi arah dan tujuan program. Pemimpin dalam program pendidikan nonformal berfungsi menentukan arah kegiatan supaya jelas mau dibawa kemana. Nah, maksudnya di sini pemimpin itu harus menentukan tujuan yang jelas agar program tersebut tidak berjalan tanpa arah. Nah, pemimpin itu juga harus tahu bahwa program itu mau dibawa kemana dan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara dalam mencapainya tersebut. Lalu yang kedua, ada menggerakkan dan memotivasi pelaksana. Pemimpin bertugas menggerakkan seorang tutor, pengelola, dan peserta supaya mau terlibat aktif di dalam programnya tersebut. Maksudnya di sini seorang pemimpin itu tidak hanya memberikan perintah saja, tetapi juga harus membangkitkan semangat seorang tutor, pengelola, dan peserta didik agar aktif dan mau terlibat di dalam sebuah kegiatan program tersebut. Lalu yang ketiga, ada mengkoordinasikan kegiatan program. Dalam program pendidikan nonformal ada banyak kegiatan dan pihak yang terlibat di dalamnya. Seorang pemimpin berfungsi mengatur pembagian tugas, kerjasama, dan komunikasi supaya semuanya bisa berjalan secara teratur. Maksudnya di sini seorang pemimpin itu harus mampu mengatur pembagian tugas dan menyatukan kerjasama antar pihak yang lainnya, serta menjaga komunikasi agar semua kegiatan itu bisa berjalan secara teratur dan tidak saling tumpang tindih. Lalu yang keempat ada mengambil keputusan. Nah, selama program berjalan pasti ada situasi yang membutuhkan keputusan. Misalnya perubahan jadwal, metode belajar, atau pemecahan masalah. Nah, pemimpin harus berfungsi mengambil keputusan yang tepat demi kelancaran program tersebut. Maksudnya di sini, ketika ada masalah atau perubahan situasi di dalam sebuah program, nah pemimpin itu harus bisa berani dan mampu mengambil keputusan yang tepat demi kelancaran sebuah programnya tersebut. Lalu yang kelima, ada menyelesaikan masalah dalam program. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan nonformal sering muncul kendala seperti peserta kurang aktif, sarana terbatas, atau dukungan masyarakat kurang. Nah, pemimpin berfungsi mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Maksudnya di sini seorang pemimpin itu harus sigap dalam menghadapi kendala seperti pesertanya kurang aktif atau sarananya terbatas, lalu mencari solusi yang terbaik agar program tersebut tetap berjalan secara efektif. Lalu yang kedua itu pengembangan kepemimpinan yang efektif dalam program pendidikan nonformal. Nah, kepemimpinan dalam program pendidikan nonformal tidak muncul begitu saja, tapi perlu dikembangkan.
Pengembangan kepemimpinan itu penting supaya pengelola atau penyelenggaraan program punya kemampuan memimpin yang baik. Pemimpin yang efektif itu bukan hanya bisa memberi perintah saja, tetapi juga bisa mengajak, membimbing, dan memberikan contoh. Nah, selain itu, pemimpin juga harus peka terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi peserta didiknya. Maksudnya di sini, seorang pemimpin itu kemampuan pemimpin itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus perlu dilatih atau dikembangkan. Nah, pemimpin yang efektif itu bukan hanya memberikan instruksi saja, tetapi juga harus bisa membimbing, menjadi contoh, dan memahami kondisi nyata masyarakatnya tersebut. Lalu, pengembangan kepemimpinan dalam pendidikan nonformal bertujuan supaya pemimpin yang pertama itu harus mampu memahami kebutuhan masyarakatnya. Nah, pemimpin program pendidikan nonformal harus bisa mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakatnya tersebut. Misalnya kebutuhan keterampilan kerja, pendidikan dasar, atau pemberdayaan ekonomi. Nah, yang kedua bisa bekerja sama dengan banyak pihak lainnya. Nah, program pendidikan nonformal itu biasanya melibatkan banyak pihak seperti tutor, pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan peserta didik. Maksudnya, pemimpin harus mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti tutor, pemerintah, dan lembaga masyarakat agar program mendapatkan dukungan yang sangat luas. Lalu yang ketiga itu ada mampu memotivasi tutor dan peserta. Dalam pendidikan nonformal, semangat belajar itu kadang naik turun. Begitu juga dengan seorang tutor. Nah, disitulah peran seorang pemimpin itu penting untuk memberikan dorongan, semangat, dan dukungan kepada pesertanya. Maksudnya di sini seorang pemimpin itu harus mampu menjadi penyemangat bagi seorang tutor dan peserta didik agar tetap konsisten dan tidak mudah menyerah dalam mengikuti program tersebut. Lalu yang keempat itu bisa mengelola program dengan baik. Maksudnya seorang pemimpin pendidikan nonformal itu harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Nah, pengembangan kepemimpinan bertujuan supaya pemimpin punya kemampuan manajemen yang baik. Maksudnya di sini pemimpin itu harus mampu memiliki kemampuan manajemen mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi program supaya berjalan secara efektif. Lalu yang kelima, ada responsif terhadap masalah di lapangan. Nah, dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal sering muncul masalah, misalnya peserta tidak aktif, sarana kurang, dan dukungan masyarakat lemah. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari materi tadi itu bahwa pengorganisasi dalam program pendidikan nonformal itu sangat bergantung pada kepemimpinannya. Nah, pemimpin program berperan mengarahkan, menggerakkan, dan menyatukan semua pihak supaya kegiatan pendidikan bisa berjalan lancar dan tujuannya tercapai. Tanpa kepemimpinan yang baik, program pendidikan nonformal bisa tidak terarah dan kurang berhasil. Nah, selain itu, kepemimpinan yang efektif perlu dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, kemampuan memahami masyarakat. Nah, pemimpin pendidikan nonformal yang baik bukan hanya mengatur saja, tetapi juga mampu mengajak, memotivasi, dan bekerja sama dengan masyarakat sehingga program tersebut benar-benar bermanfaat. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.